Halo, selamat sore. Apakah suara saya terdengar? Oke, baik. Perkenalkan, saya Aldi Rizky Permadi. Saya internship full stack programmer dari BISAI. Di sini saya akan menjelaskan terkait konsum API menggunakan pada Laravel menggunakan HTTP client. Ya, sebelumnya, apa itu API? API itu singkatan dari Application Programming Interface. Jadi API itu bisa menghubungkan satu aplikasi dengan aplikasi yang lainnya. Dengan kata lain, peran si API ini adalah sebagai perantara atau perantara berbagai aplikasi berbeda dalam satu platform yang sama ataupun lintas platform. Lalu untuk perumpamaannya di sini ada eh, seorang pelayan di restoran, lalu tugas pelayan tersebut adalah menghubungkan tamu restoran dengan juru masak. Jadi eh, ada tamu untuk memesan, tapi tamu itu melalui ke pelayannya. Nanti si pelayan yang memberitahu ke juru masak nantinya. Lalu dari juru masak tersebut kembali memberikan pesanan sesuai kepada pelayan yang tadi dipesan oleh sesuai dengan tamu. Lalu pelayan tersebut akan eh, bukan mengirimkan apa ya? Akan memberikan pesanan tersebut kepada tamu tadi. Lalu di sini ada 4 jenis API. Yang pertama itu ada public API, yang kedua itu ada private, yang ketiga ada partner, yang keempat ada composite. Yang biasa sering kita dengar ini public API ya. Public API itu jadi API yang dibikin secara sengaja, tapi source-nya itu terbuka. Contohnya kayak API yang Raja Ongkir yang biasa kemarin diajarin sama Pak Oktav, terus API Corona, dan lain-lainnya. Kalau private API biasanya API yang dibuat untuk terkhusus untuk suatu project. Kalau partner itu biasanya API-nya kita bekerja sama gitu, bekerja sama dari sistem lain ke satu sistem lain juga. Kalau untuk composite ini penggabungan dua API untuk mempermudah penggunaannya. Lalu di sini tools yang akan kita gunakan adalah Laravel versi 8 yang yang saya gunakan itu Laravel versi 8 dan HTTP Gazelle. HTTP Gazelle ini untuk pengganti CWRL ya, karena CWRL itu terlalu natif, jadi mungkin akan sulit untuk jelaskannya. Lalu ini Laravel, apa itu Laravel? Jadi Laravel itu salah satu framework PHP yang paling populer dan paling banyak digunakan di seluruh dunia dalam membangun aplikasi web, mulai dari proyek kecil hingga besar. Framework ini digunakan oleh web developer karena kinerja fitur dan skalabilitasnya. Dan framework ini mengikuti struktur MVC atau model view controller. Jadi struktur MVC ini bukan di Laravel doang dipakainya. Ada satu lagi itu CI atau code igniter yang pakai struktur MVC ini. Code igniter 4 itu strukturnya persis sama kayak Laravel. Hampir mirip lah kalau untuk CI 4 sama Laravel tuh strukturnya. Kalau untuk CI 3 itu lebih ke basicnya. Jadi untuk awal belajar CI 3 cocok lah gitu. Nah, di sini apa itu Gazelle HTTP?
Gazelle adalah library PHP untuk melakukan HTTP request dengan sangat mudah dan dapat diintegrasikan dengan berbagai macam web service. Gazelle memiliki kelebihan untuk melakukan HTTP request secara asinkron ataupun asinkron. Selain itu juga dia mendukung standar PSR7 atau penulisan library-nya. Di sini udah pada install SAM atau Laragon belum ya? Halo, teman-teman di sini udah pada install SAMPP atau Laragon? Kalau belum, boleh deh diinstal dulu. Kita soalnya akan praktek juga. SAMPP udah ya. Oke deh. Lalu kalau untuk ini Composer ada yang udah install juga atau belum? Link downloadnya saya taruh notes ya. Untuk downloadnya bisa klik yang ini, Composer Setup.exe. Ada yang kesulitan nggak untuk install Composer ini? Kira-kira ada yang dibingungin nggak pas install Composer? Kalau gitu saya anggap udah install aja ya semua berarti. Berarti selanjutnya itu kita uh, install Laravel melalui Composer. Di sini saya pakai Laragon, jadi ininya kalau pakai SMPP itunya apa? Untuk folder web HTML-nya biasanya htdocs. Kalau di Laragon makainya triple W. Lalu untuk install Laravelnya di sini saya pakai Laravel versi 8. Kalian bisa ketikin ini.
Untuk kodenya sudah saya taruh di notes ya. Di sini saya menggunakan Git Bash, tapi kalau nggak ada Git Bash bisa kalian coba pakai PowerShell juga nggak apa-apa. Bisa klik kanan di sini, tekan Shift, klik kanan, terus open Windows PowerShell. Sama aja juga. Selama komposernya udah keinstall, bisa dipakai juga. Nah, ini kodenya saya paste di sini. Yang di sini itu Composer create project. Dia bikin project Laravel, lalu nama foldernya di sini apa? Kalau saya misalkan contoh Consume API. Lalu versi Laravelnya. Kalau nggak pakai versi, soalnya dia pasti kena get yang versi 9. Kalau pakai PHP versi ya kalau pakai PHP versi 8, dia pasti get Laravelnya versi 9 yang terbaru. Makanya di sini saya pakai versi karena saya pakai versi 8. Lalu untuk prefer di situ dia menyarankan untuk preference distributionnya atau yang biasa disebut buat package-nya. Sini saya enter. Sambil menunggu, ada yang kebingungan nggak di sini untuk cara instalasinya atau apa? Boleh di chat ya. Kalau kebingungan atau kesulitan misalkan pas instalasi Composer atau yang lainnya. Pada bisakah di sini installnya? Oke, baik. Bentar ya, agak lama untuk generate. Koneksi internet juga berpengaruh soalnya. Sebelumnya ada yang udah pernah pakai Laravel atau belum? Atau baru semua atau emang udah ada yang pernah pakai?
Oke, belum ya. Belum, baru pertama. Oke. Berarti sebelumnya web programming pakai apa? CI atau masih HTML CSS biasa? Nah, di sini udah tergenerate si apa Laravelnya WLS, ada folder konsum API ya, berarti cd konsum. Nah, ini udah ada semua. Kalau mau buka kode editornya di sini, kalau saya pakai VS Code, jadi tinggal kode spasi titik. Sini udah kebuka ya untuk project Laravelnya. Lalu di sini saya nggak akan pakai API sendiri atau API private yang sebelumnya udah dibuat. Jadi sini pakai Vector API ya. Ini fungsinya juga nggak beda jauh soalnya sama API yang bisa dibuat. Linknya saya taruh notes. Nah, sebelumnya saya udah sempat nyoba bikin pakai ngetes untuk API yang ini, yang sekarang dibuat, yang lagi dipakai. Jadi saya pakai yang ada dulu. Kalau sudah terbuka kode editornya, kalian bisa generate controller. Caranya PHP artisan generate make controller spasi nama controllernya. Contohnya Vector. Nah, controllernya berhasil dibuat. Nah, lalu di sini kita cek dokumentasinya, sama kita coba get all product. Kalian get linknya aja berarti ya. Get linknya aja berarti di sini bikin public function index. Terus klien sama dengan no klien 2. Ini klien yang dipakai bisa kontrol spasi, di sini pakai Gazelle HTTP. Tapi kalau kalian belum ke install Gazelle HTTP-nya, kalian bisa install pakai kode yang di bawah ini. Composer require Gazelle http/gazelle.2 update 7.0. Jadi tinggal taruh sini.
http/http/gazo 2 up to titiknya. Kita coba ini install ini. Sebelumnya saya udah install sih, makanya error kayak gini. Untuk kodenya saya taruh di notes. Karena sebelumnya saya udah install, makanya munculnya error yang kayak gini. Lalu di sini karena tadi udah bikin new client ini fungsinya buat request ke linknya gitu. Jadi di sini kalau buat respon, tinggal respon dengan client request get. Kasih ini linknya yang tadi ini products, dibikin gini aja bisa. Saya tinggal panggil si ini, bikin variabel data, isinya untuk membuat data responnya jadi JSON. Isinya dari respon ini di get body-nya langsung get content. Kalau get body-nya itu dia nggak kedapatan isi kontennya atau stringnya gitu, makanya di get content lagi. Lalu di sini saya coba untuk dd atau var atau dam, coba dam datanya. Routingnya karena saya pakai controller yang vector API, berarti di sini ganti rootnya juga di sini. Sebelumnya saya ganti jadi yang di sininya vector API bekas index. Oh ini udah saya start servernya. Nah kalau mau start servernya yang Laravel itu gimana? Nah caranya PHP artisan serve. Kalau mau di spesifik port, misalkan port 8000-nya kepake, tinggal min port .2 berapa gitu portnya masukin. Jadi di sini localhost. Nah, di sini belum muncul karena belum saya balikin datanya. Return to index data compact data. Ini maksudnya compact data itu dia nge-return data yang di atas ini menjadi sebuah array agar bisa dibaca di halamannya gitu. Jadi bisa di-get. Nah, muncul. Ini datanya bentuknya array. Jadi di sini ada 19 data. Ini datanya post semua. Gitu. Ini datanya post semua. Nah, kita mau get mau ditampilin ke indeks contohnya. Ini. Berarti extend
layout section section. Ini saya pakai layoutingnya dari Laravel. Bisa, contohnya bisa bikin kayak gini jadinya. Jadi bikin HTML-nya di main.blade.php, di sini tinggal pakai yield content. Jadi nanti tinggal dipanggil tinggal panggil di sininya. Kita pakai section dari si konten tersebut. Jadi sini kita coba PHP IHO dulu, dan dibalikin for each dollar data dollar data ini dari controller ini, dari fungsi indeks ini, datanya dikirimkan ke halaman indeks agar bisa dipakai. pts iho dollar objek. Di sini ada title. Berarti saya coba get title. Reload. Nah, udah dapat nih datanya. Coba ya. Nah, ini ada sekitar 73. Ya, semua data lah pokoknya, 19 data ya. Tuh. Lalu kalau mau misalkan yang tadi kan baru get data ya contohnya. Kalau mau hapus data, update data gimana? Nah, bisa cek di ini dulu deh. Mana ya? Nanti kita get single product dulu berdasarkan ID. Di sini public function get the product. Parameter sininya $ID. Berarti tinggal client sama kayak yang tadi, $ID. Nah, return view, coba kita dd dulu, dd data. Langsungnya balik ke indeks ya. Kita balikin ke indeks datanya. Coba kita dd data, berarti di sini rows-nya itu, berarti tinggal get single product ID. Product ID di sininya bukan indeks lagi tapi get single product. Product plus 1. Artisan get single product. Does not exist.
ininya. Dan salah. Single product slash ID. Nah, muncul datanya. Jadi ini ID pertama yang dicari. Kalau mau misalkan ini for each get by ID, berarti kita paling kalau mau kayak gini, karena ini DD paling cuma nampilin satu data doang kalau menurut ID dalam for each-nya. Kalau mau di get data mungkin dibikin kayak link dulu gitu. Nah, saya coba. Harus product single product. Name product dot to understand function roots. Berat. Ini jadi URL aja.
Oh. Bentar ya. Oke, mungkin agak lama kalau pakai ini tampilan. Jadi saya mainnya di DAM aja. Takut solvingnya lama juga. Ini untuk data single product. Kalau mau limit ini jadi ngebatasin mau berapa banyak limitnya. Terus yang ini ngurut sesuai ini kita coba. Nah, coba add new product. Nah, kalau mau add new product berarti public function add product. Nah, client post ganti link jadi products, leadernya accept, lalu chroma ini tambahin JSON ini ada, coba kita copy.
Ya. Coba kita bikin view namanya apa? Add product. Extends layout.name section content and section di sini. Button view-nya jadi add product. Produk ini kita clear cache-nya di sini, add produk. Ini berarti datanya berhasil ketambahan. Terus kita coba ini, kira muncul gak di indeksnya. Masih sama, berarti ini data dummy-nya dari sananya habis ditambahin. Itu udah berhasil sih harusnya. Nah, tadi keluar ini juga, keluar ID-nya.
Ini tadi keluar ID pos ke 21, yang di sini pos ke 20. Berarti benar, setelah ini ada pos lagi. Cuma di sininya nggak ke-update, nggak tahu kenapa. Coba uh, coba update data. Linknya kita bisa ambil. Kita buat public function get product. Produk. Oke, berarti di sini then dengan new client, response dengan client request. Udah ada, kita nggak butuh yang ini. Linknya products ID format yang dibutuhin. Gitu. Berarti ini untuk ID ke 7 ya di sini. Berarti kita coba ini ininya ke di sini tinggal ikut yang ini bukan di produk tapi di produk ini update produk select ID clear cache nya. Oke, berarti tinggal di return data. Dari konten td data. Dibalik ke return view index. Coba jadi di sini update produk ID ke 1. Produk ID pertama. Kalau coba dicek update juga nggak ya? Harusnya sih ke update. Nggak juga. Saya
Coba kita update data yang tadi. Coba add produk dulu deh yang tadi ya. Add produk dari return view-nya ke produk return view ke index. Non objek ini itu You are currently the only person in this conference. salah reload tadi.
Ada yang nanya. Kalau baru mulai bagusnya versi berapa ya? Kalau sekarang versi 8 sih udah stabil ya. Udah banyak tutorialnya juga di YouTube gitu, nggak kayak dulu awal-awal susah. Jadi pakai 8 dulu. 9 juga boleh sih, soalnya 9 nggak beda jauh juga sama 8. Cuma ada beberapa fitur baru kayak di routing dan segala macam gitu. Kalau paham PHP native cukup sih, yang penting paham struktur MVC-nya atau model view sama controllernya. Ntar ya, masih nyari-nyari salahnya di mana ini. Sebelumnya ada yang kebingungan nggak sambil nunggu saya nyari resolve-nya? Ada yang kebingungan kah? Kak, izin bertanya dong, Kak. Ya, boleh. Kira-kira kelebihan Consume API menggunakan Laravel itu kelebihannya apa ya? Kalau kelebihan sih uh, lebih simpel buat dipakai ya, daripada kita pakai URL atau ya itu URL ini
karena itu bahasanya terlalu natif gitu. Jadi mungkin dari Laravelnya sendiri nyediain plugin, semacam plugin gitu. Jadi macam plugin untuk pengganti CRL gitu, untuk mempermudah para pengguna. Misalnya kalau CRL sendiri agak ribet kalau menurut saya makanya. Baik Kak, terima kasih Kak atas jawabannya. Oke, sama-sama. Permisi Kak, selamat sore. Boleh izin bertanya? Boleh. Baik Kak, ini Laravel ini seperti menarik Kak. Tapi saya mau tanya, kira-kira tipsnya apa aja ya, biar apa namanya cepat menguasai Laravel gitu, cepat bisa gitu. Nah, kalau tips mungkin pahami konsep yang model view controller itu, gitu. Pahami konsep yang itu, terus kalau emang sebelumnya udah ngerti pemrograman PHP, itu bisa mempermudah juga. Sama mungkin kalau emang agak susah buat nyari tutorialnya, ada di YouTube-nya ini, Web Programming Unpas yang Sandika Galih. Nah, itu lengkap tuh di situ. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Oke. Bentar ya.
Kak, boleh izin bertanya lagi, Kak? Mungkin satu lagi. Boleh. Ini Kak, maaf Kak, jadi saya pernah baca gitu ya, katanya banyak yang meremehkan PHP gitu Kak. Kalau menurut Kakak gimana ya Kak? Apakah masih bagus prospeknya atau bagaimana ya? Gimana tadi? Kalau nggak salah banyak yang seperti meremehkan PHP gitu Kak. Kalau tanggap menurut Kakak gimana ya Kak? Apakah prospeknya masih bagus atau bagaimana ya? Masih bagus sih kalau menurut aku ya, kalau buat PHP. Cuma kalau untuk perusahaan besar kayak contohnya kayak Telkom atau segala macamnya, corporate gitu, itu rata-rata udah make Node.js. Untuk back end-nya mereka tuh make Express, untuk front end-nya biasanya make React gitu. Cuma PHP juga masih bagus sebenarnya, cuma kalau untuk di perusahaan besar agak jarang dipakai gitu. Berarti untuk proyek kecil sampai sedang itu masih sangat baik ya untuk menggunakan PHP gitu. Oh, bagus banget. Terutama dari Cukup sih, lebih dari cukup kalau buat proyek kecil atau besar pakai PHP. Tapi kalau full native sih pusing kayaknya ya. Mungkin karena ininya agak lama ya, nyari solvingnya, saya jadi coba bikin fungsi baru yang ada. Itu fungsi login. Jadi saya coba untuk ke halaman. Oke, set. Oke.
dan view coba ya fungsi login route get slash login store API to class login and login save ke PHP kita clear cache-nya login not defined oh di login ke sini oke jalan ini tuh Oke, berarti di sini tuh yang dicek tuh ini tuh dia username-nya. Ini password-nya. Coba. Oke, karena belum ada apa? Belum di routes. Sini tuh routes-nya berarti cek berarti bikin satu lagi fungsinya post ini login cek kalau dia berhasil login dilempar ke indeks berarti ya.
berhasil. Coba pencet. Nah ini passwordnya login cepat, tapi ini salah edit. Salah di sini. Nah, ketika dia login berarti dia dapat token ini. Berarti ini loginnya berhasil. Tinggal loginnya berhasil. Kalau berhasil, dia request taruh token dalam session. Ini data berarti untuk ngecek dia punya token atau enggak, kita balik lihat ke indeks berarti if session s token else ini else if turn to login.
Oke, jadi pas login chip tadi minta. Nah, coba logout. Nah, kembali ke login. Kalau kita login, kalau kita coba login, oke. Ini udah benar berarti fungsi loginnya. Coba logout. Kalau kita set berarti kondisinya itu kita set kondisinya kalau dia punya token, dia bisa akses indeks. Kalau nggak bisa, dia balik lagi ke login. Terus kita coba di sini berarti akses indeks ya. Nah, berarti nggak bisa. Pasti balik ke login. Kalau nggak punya token. Jadi kesini tuh dia tuh harus login dulu. Harus login dulu. Setelah login baru dia bisa akses data yang ada dalam indeks ini. Nah, tuh. Coba indeks ya, berarti kalau misalkan kita set indeks berarti session has token, dia show ini. Berarti kalau ke login, halaman login, nah kita set berarti if session has token, then redirect to index. Kalau nggak punya token, dia balik ke halaman login. Kita coba akses loginnya. Bisa? Oh, belum bisa.
Reload karena ini belum di logout jadi tokennya masih ada. Nah, dia bisa gitu. Karena tadi belum di logout ya, jadi tokennya masih ada. Terus kita coba ke login, dia pasti balik lagi ke sini. Karena tokennya masih ada. Yang indeks ini return direct oke. Itu kan balik lagi ke halaman indeks karena dia tokennya masih ada. Kita logout. Kita logout. Kalau kita mau akses ke indeks, dia pasti minta lagi ke login gitu sistemnya. Kalau untuk yang login gampang, cuma kalau untuk bagian RUD-nya juga bisa sebenarnya, cuma tadi agak error dikit aja dan lama gitu nyari solvingnya. Mungkin kalau mau code-nya saya share. Barangkali buat referensi gitu. Itu paling. Jadi kalau dari saya untuk konsum API menggunakan HTTP client pada Laravel cukup sekian aja ya, sekian dulu. Mohon maaf bila ada kurang kata atau salah berucap, dan saya juga masih banyak kekurangannya karena agak sulit, ini webinar pertama saya gitu. Mungkin sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.